saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang. Ini tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar kan tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Begitu Udah ya? jadi penyidik dia sekarang. Ya. Oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar. Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim Pak. Saya cuma melapor ketika sudah dari duit dan dari duit kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP ini? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itu yang sudah dituangkan di AP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang berkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini kan Egi sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan? Aib sama Dede. Jadi, Aib. ya. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu
Siapa? Andi sama Dani. Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut pada persidangan. Disebutkan. Disebutkan persidangan. Kemudian bukan perkembangan urusan penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Iya. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar kuat lah, biar kita nanti gua di lu jangan duduk gua ya di Sogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gua dituduh di Sogok Gubernur apa tuh? Bupati apa? Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nyuruh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mau juga di Sogok. Siapa Dapat mana? DPO itu gimana? Apa? DPO. Apa? Bisa dapat 3 DPO itu gimana? Apa? Bisa dapat 3 nama DPO itu Ya gimana? justru itu, makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada kebetulan nama-nama. Aib dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Jangan dikit Pak suaranya. Keras Pak. Nggak tahu. Keras dikit Pak suaranya. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena melaporkan dengan tentu tidak pidana dalam pelaporan saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Saya lihat langsung dari bukan dari yang ke dalam terus gigi hancur, rahang patah, Ya, pergelangan ini patah, ya, terus kemudian ada biru di sini, Ya. belakang kaki kiri biru kena pukulan. ya, Untuk belakang tadi celaka itu ada baret bang, Ya. baret, bang. Ya. Ada. Jadi ada seperti kena tutup. Ya. Kaki kanan patah, namanya? kanan kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi bang. Di mana? Di mana peradilan kemarin? Enggak, di mana peradilan? Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Dan Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada bang. Tidak ada. Tidak ada. Ini wartawan ini mondong semua nih. Saya nanya dan nulis. Ada Bapak? Sukanya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya lebih kenal Jenderal Bang Medi. Saya hanya orang biasa. 2016 merasa itu bang. Bintara yang Ya. mungkin saya dalam komoditi. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Mungkin Bang Mario bisa menyampaikan. Bang. Gimana? Pertanyaan kunci. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Deko sama Ya, yang mana dia melihat pada saat orang ibu ada upaya penganiayaan dan pengajaran yang kemudian
ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, biasanya menggunakan motor yang sama di Polsek Talo, dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat empat orangnya, Apa orangnya? betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Iya. Yang datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Pak, mengajak mereka untuk ikut sama kami di kantor. Setelah di kantor, lalu kemudian mereka mengakui bahwa mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang adanya Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada. Karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng atau saya apa? dilakukan penaskim, posisi masih itu dan ini kami foto dokumentasi. Bukan, para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh tidak ada penyanyi. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama itu sekitar jam 2 melintas ke apa maksud kemudian Bapak bisa melihat Aib sama ini depan. Oh, jadi kita samperin. Tampari di interview gitu ya? Yang semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang beri informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang dikomunikasikan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan Pegadan. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke raya, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena sempat itu. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO. Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andri sama Dani, Bang. Siapa? Andri sama Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak menjelaskan. Cuma yang saya tahu pada saat mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan. Si Ya. Dani, si Peggy alias Erong, satu lagi si Dani. Dani. Sama Peggy Erong. Cuma saya menyebutkan nama dan nama. Oh gitu. Setelah itu penyidiklah yang menggali. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Iya, 11 sama. Benar itu Pak? Berdasarkan keterangan terpidana, benar Pak. Benar, ya? Karena mereka yang menyampaikan kepada saya. Begitu. Silakan bertanya lagi. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede, Pak. Dede kenapa? Yang mana nih? Yang mana nih? Skenario tuduhan Dede, Pak. Jadi itu tidak benar ya. Karena saya ketemu dia di pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbendakan dari dia. Saya tidak kenal bersama Aib, Pak. Tidak kenal. Tidak kenal. Ya. Itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum. Karena sering main ke rumah pada saat masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak ada yang lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai anggota polsek, bagiannya advokat. Enggak, itu pertanyaannya. Kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan
mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Kenapa Pak? Tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Siap. Karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Pak, yang mana harus taat, dan memang saya harus taat aturan. Akhirnya ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentang-bentang pelakunya adalah cucu jenderal, Bapak takut begitu? Tidak Pak. Oh tidak. Mampus deh. Jawablah. Aturan ya Bang. Bukan terpuruk aturan. Artinya saya seorang polisi yang Kan polisi itu punya hierarki, Mas. Ada hierarkinya. Tadi saksi di sidang sangat Abu Diana menangkap dan menganiaya. saya sampaikan Bang Bariman, saya Nggak nangkap, Mas. Saya hanya ngamankan. Tidak ya, nangkap ngamankan. Ya sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita bawa ke polisi gitu aja lah. Untuk penganiayaan juga Tidak ada. tidak ada penganiayaan. Pak, Bapak itu kan ada hukum yang diajukan itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat-surat mau pada sama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sebelumnya? Dan di bukunya itu ada nggak Pak surat-surat dari motor itu? Siapa dan Saya nggak pelapor aja sih. Ya. Itu materi penyidikan loh. Enggak, tapi ada pertanyaan. Waktu Dede yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini? Kan, Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para perwira penyidikan, semuanya saya percayakan ke penyidik. Nggak dulu, nggak bisa begitu saja. Bapak kehilangan anak. Bapak merasa nggak ada nama Peggy. Kenapa? Kalau gua akan gua cari sampai ke dalam kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Kita nggak menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekarang sampai ke penyidik bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Bukan apa-apa. Betul Pak. Dengan saya sudah mengamankan yang bersangkutan dan kemudian pidana satu ternyata kata penyidik itu dan cukup itu dipulangkan. Akhirnya setelah itu siswa penyidik semua. Penyidik yang Gimana? Silakan ada tanya lagi. Tadi saksi ada yang membawa jam 10 lebih aman semua orang enggak macet. Cukup sini aja. ada salah satu terpidana yang konon dia itu merupakan kasus dari kepemilikan senjata tajam. Terus digeser kasusnya ke kasus pembunuhan si Rivali. Nggak tahu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Marwet jam 23.00. Kalau anak saya berbayar kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal.
Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait buat terkait Ya. Dede yang katanya kesaksian palsu itu di 48 KUHP. Nggak ada kesaksian palsu. Siapa yang bilang ada, dia nggak datang kok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.